Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah illazi hadzana li hadza wa ma kunna lihtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita rahmat dan juga memberikan kita kesempatan berupa berpuasa pada bulan Ramadan, yang mana hanya terjadi pada 30 hari dalam 360 hari, yang mana pintu-pintu neraka ditutup dan pintu-pintu surga semuanya dibuka. Maka dari itu, marilah kita senantiasa bersyukur karena karunia-Nya, karena nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tak lupa selawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kelak nanti kita mendapatkan syafaatnya. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, sebelumnya perkenalkan, nama saya Azabil Haq dari SMA ABUS Surakarta kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai istiqomah. Istiqomah itu memiliki makna, yaitu konsisten dan juga kokoh teguh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Istiqomah bukanlah hal yang mudah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yang artinya yang menciptakan mati dan hidup. Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya, dan maha perkasa dan maha pengampun. Sebagian besar ulama telah menyimpulkan bahwa arti dari ayat ini yaitu kematian itulah adalah hal yang pasti karena dia adalah makhluk yang diciptakannya. Teman-teman sekalian, oleh karena itu saya akan mengingatkan sekali lagi bahwa kita itu pasti akan mati. Entah kapan itu kita, tapi tidak tahu kapan kematian akan menjemput kita. Izinkan saya membacakan surat Al-Munafikun ayat 11. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun, yang artinya, dan Allah tidak akan menunda kematian apabila waktu kematian seseorang telah tiba, dan Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan, apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu, kematian itu adalah hal yang pasti. Akan tetapi kita tidak tahu kapan kematian akan muncul. Oleh karena itu, marilah kita melaksanakan istiqomah dengan yaitu satu, meningkatkan kualitas maupun kuantitas ibadah sholat kita. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, ternyata dengan melaksanakan sholat fardu belum menjadi jaminan bahwa sholat kita apakah sudah sempurna. Oleh karena itu, marilah kita melaksanakan sholat. Waktu subuh kita melakukan qobliyah subuh. Waktu zuhur kita melakukan qobliyah ba'diyah zuhur. Waktu asar kita melakukan qobliyah asar. Dan waktu maghrib dan isya kita melakukan qobliyah dan ba'diyah. Dan oleh karena itu, dengan usaha itu insya Allah kita akan dapat menyempurnakan sholat kita. Dimana dengan usaha itu kita dapat menyempurnakan sholat kita, yang mana dapat menambahkan pahala pada bulan suci Ramadan ini. Teman-teman sekalian, kita juga dapat menambahkan sholat sunnah duha dan juga sholat sunnah tarawih. Dan selain itu, yang kedua, kita dapat meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, di mana bulan Ramadan ini waktu di mana diturunkannya Al-Quran,
maka kita harus lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Dengan berinteraksi lebih banyak dengan Al-Quran, yang sebagaimana Bapak Ibu ketahui, apabila kita membaca satu kata pada Al-Quran, maka sama dengan 10 kebaikan. Itu adalah hal yang sungguh baik. Apabila kita hatam dalam 1 bulan ini, kita minimal hatam 1 kali, maka banyak manfaat, banyak kebaikan yang telah kita lakukan. Maka dari itu marilah kita teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, kita targetkan minimal 1 kali hatam dalam bulan Ramadan ini. Dengan cara kita dapat membaca Al-Quran 2 lembar setiap sholat fardu. 2 dikalikan 5 sholat fardu berarti kita dapat membaca 10 lembar dalam 1 hari. Dimana apabila kita konsisten terus-menerus mulai dari awal hingga akhir bulan Ramadan, maka kita dapat insya Allah istiqomah dan hatam minimal 1 kali. Dan untuk adik-adik yang masih belum bisa membaca Al-Quran, maka istiqomahlah, tetap belajar, tidak apa-apa. Kita tetap belajar, berusaha membaca. Apabila yang masih bisa hanya membaca Iqra, kita terus istiqomah belajar Iqra. Apabila masih belajar membaca Al-Quran dan terbata-bata, kita sempurnakan dulu membaca Al-Quran kita. Setelah itu, apabila kita terus beristiqomah, kita pasti akan terus mendapatkan pahala yang insya Allah pahalanya akan sama dengan yang lainnya. Baik teman-teman dan ibu-ibu, marilah kita, apabila teman-teman dan bapak ibu sudah bisa membaca Al-Quran dan sudah bisa hatam lebih dari 1 kali, maka marilah kita pahami isi Al-Quran, di mana dalam Al-Quran terdapat banyak sekali manfaat, banyak sekali ilmu apabila kita belajar dari Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita teman-teman lebih banyak akan interaksi dengan Al-Quran dan baca Al-Quran. Dan yang ketiga adalah memperbanyak atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita dapat bersedekah. Seperti contohnya pada Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, apabila kita memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka kita akan mendapatkan pahala orang yang sedang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang sedang berpuasa. Bapak Ibu dan teman-teman, oleh karena itu marilah kita bersedekah, marilah kita berbagi, marilah sisihkan sedikit uang kita untuk bersedekah. Kita juga dapat bersedekah ketika sholat fardu, sholat untuk yang ke masjid. Kita melewati kota infak, marilah kita berinfak sedikit, marilah kita masukkan sedikit uang kita ke dalam kota infak tersebut. Bapak Ibu dan teman-teman, marilah semoga dengan kita istiqomah, marilah kita beristiqomah. Dengan begitu insya Allah apabila kematian menjemput kita, insya Allah kita dalam beradaan sedang beramal kepada dan melakukan amal-amal yang diajarkan Nabi Muhammad dan melaksanakan perintah-perintah. Dan apabila kita masih belum, marilah kita mulai dari sekarang. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Bapak Ibu dan teman-teman, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.